Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 2E D4 Teknik Elektronika Polinema akan mendemokan tugas kami yaitu alat kontrol suhu menggunakan metode fuzzy. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fitra Ramadan, absen 12, dan teman saya Rio Zeva Artasena, absen 19. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas komponen yang digunakan. Di sini kami menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller. Kemudian ada motor driver L289N untuk mengatur RPM kipas. Kemudian ada kipas DC 5 volt. Kemudian ada sensor suhu DHT22. Kemudian ada lampu dop 5 watt sebagai heater. Kemudian ada modul relay yang sudah dirangkai, yang dimana kabel dari steker, dua kabel ini, yang pertama terhubung ke relay pin COM relay, dan satunya lagi terhubung ke lampu, dan yang dari lampu terhubung ke pin NO relay. Kemudian ada LCD yang sudah terpasang I2C ini sebagai display, dan kemudian ada keypad 4x4 sebagai tombolnya. Nah, di sini sudah disetting dimana tombol A ini untuk previous, tombol B untuk next, tombol C untuk back, D untuk enter, dan hashtag untuk save, dan tombol bintang ini untuk delete atau reset input. Oke, selanjutnya untuk wiringnya. Untuk LCD ini disambungkan SDA SCL nya ke microcontroller. Kemudian untuk motor driver, untuk ENA disambungkan ke pin 9, dan in 1 ke 7, in 2 nya ke 8, dan untuk out 1 disambungkan ke plus kipas, dan out 2 nya ke min kipas. Dan untuk sensor suhunya ini di pin 2, dan untuk relay ke pin 4. Kemudian untuk keypadnya, untuk bagian rows-nya itu di pin 5, 6, 10, dan 11. Dan untuk calls-nya di A0, A1, A2, dan A3. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan fitur menunya. Pertama ini ada monitor. Nah, di monitor ini kita bisa melihat suhunya. Kemudian ada error, kemudian ada delta error, ada RPM, terus BBM, kemudian ada heaternya off, kemudian ada modenya. Baik, kita lanjutkan ke menu yang kedua, yaitu kontrol. Nah, di kontrol ini kita bisa setting modenya. Pertama, kita bisa milih manual atau fuzzy. Kemudian ada set suhunya, kita bisa input set point suhunya, misalnya 30 derajat. Kemudian ada set RPM manual, ini kisaran 600 sampai 1500 RPM, bisa set 700. Kemudian ada heater manual, kita bisa nyalain heaternya secara manual.
Kemudian ada fan manual. Ini tadi kita udah set 700 rpm, bisa kita nyalakan. Oke, lanjut ke menu yang ketiga, yaitu about. Nah, di sini kita bisa lihat nama sistemnya, kemudian metode yang dipilih atau metode yang aktif. Oh iya, oke, baik, di sini kita akan mendemokan alatnya menggunakan metode fuzzy. Nah, di sini kita akan men-setting terlebih dahulu modenya fuzzy. Kemudian set suhu. Metodenya kita pakai Sugeno. Kita lihat di monitor. Nah, bisa dilihat di sini suhunya adalah 31,2 dan kipas dalam kondisi menyala dan liternya kondisi off. Nah, pada saat suhu di bawah 29,5 liter akan menyala dan kipasnya mati. Sekian demo alat dari saya, kemudian untuk codingannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rio Zevartasena dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program Arduino yang digunakan pada tugas proyek untuk sistem kendali cerdas, di mana sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan mengenai hardware yang digunakan dan melakukan demo alat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja atau alur program yang ada pada program Arduino-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke bagian programnya. Oke, masuk ke bagian programnya. Di sini saya membuat sebuah sistem dengan metode multimodular, yaitu sebuah program yang dibuat menjadi beberapa tab, dipecah menjadi beberapa tab. Di sini ada 5 tab, yaitu sistem kontrol suhu, hardware aktuator, fuzzy algoritma, keypad input, dan display UI. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu sistem kontrol suhu. Nah, di sini adalah tab yang digunakan untuk global configuration, memasukkan library, mendeklarasikan sebuah variabel, dan tempat di mana nanti kita akan menginisialisasi alamat variabelnya, atau bisa dibilang untuk menginisialisasi keseluruhan programnya lah, agar lebih mudah di bagian setup. Nah, nanti di bagian loop, yaitu perulangan yang akan dijalankan secara terus-menerus. Nah, di sini ada fitur final yang digunakan, yaitu multifile, yaitu di bagian seperti di bagian atas ini ada 5 tab. Lalu kita menggunakan DHT22, LCD I2C dengan alamat 0x27, keypad 4x4, ada mode manual, mode fuzzy. Nah, di bagian mode fuzzy nanti ada Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno. Lalu ada fitur auto monitor LCD, blink selector, dan menu monitor, kontrol, dan about. Nah, ini ada fitur yang kita pakai karena masih belum optimal ya di percobaan sebelumnya. Oke,
Mungkin tanpa berlama-lama kita masuk ke bagian programnya ya. Secara singkat, ini ada library yang digunakan. Yang pertama ada wire.h, ini adalah untuk komunikasi I2C-nya. Liquid Crystal I2C ini untuk LCD. Keypad ini untuk library keypad ya, keypad yang kita gunakan agar memudahkan dalam menggunakannya. Jadi nanti tinggal kita menggunakan array-nya saja. Kita buat array untuk keypadnya. Lalu ada library DHT.h ini untuk membaca pembacaan sensor suhu DHT dua-duanya agar bagus lah atau optimal. Lalu ada konfigurasi LCD. Nah, ini untuk bagian konfigurasi LCD-nya. Langsung di sini ada konfigurasi untuk sensor DHT dua-duanya. Lalu ada konfigurasi motor driver L298N, konfigurasi relay heater, konfigurasi keypad 4x4. Nah, di sini ada penjelasan mengenai ini untuk deklarasi awal. Nah, di sini ada mode sistem ya, dimana nanti untuk sistemnya akan secara default belum dipilih. Jadi nanti kita perlu memilih apakah menggunakan manual atau fuzzy. Jadi sistem secara default tidak akan menggunakan metode manual atau fuzzy. Jadi kita harus memilih modenya. Oke, ada metode fuzzy. Secara default akan menggunakan metode Sugeno. Jadi saat kita memilih metode fuzzy, nanti akan muncul secara default metode Sugeno. Jadi nanti programnya secara default menggunakan Sugeno jika kita memilih fuzzy. Lalu di bagian menu LCD yaitu ada di halaman utama monitor. Jadi nanti saat kita mulai menyalakan LCD, halaman pertama yang muncul adalah bagian monitor. Jadi ada tulisan halaman utama di monitor. Nah, kita perlu mengganti halaman untuk masuk ke kontrol atau ke about. Lalu untuk halaman monitor kita set ke 0, yaitu untuk suhu. Dan kita harus mengganti halaman untuk melihat lainnya. Nah, tapi kita memiliki fitur auto monitor, jadi nanti bisa berganti halaman secara otomatis jika tidak ditekan apapun. Ada halaman kontrol untuk, bisa dicek ke sinilah, atau bisa dicek di demo alat sebelumnya. Ada halaman about, page aktif. Nah, ini untuk deklarasi data sensor dan kontrolnya ya. Untuk input keypadnya, timer sistemnya, kita menggunakan metode milis atau metode milis agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Karena jika kita menggunakan delay, ditakutkan terjadi blocking program dan akan mengganggu kinerja Arduino atau sistemnya, pembacaan sensornya. Lalu ada konfigurasi BWM min-nya 90, max-nya 255. Lalu ada fungsi boot screen ya. Jadi di awal nanti dipanggil saat LCD dinyalakan. Nah, ini untuk setupnya, begin, backlight, clear, sensor suhu begin, pin mode, set fan BWM, heater, last interaction, boot screen. Nah, lalu ada loop utama. Nah, di loop utama ini kan kita menggunakan metode modular ya. Kita menggunakan metode modular di mana kita menyederhanakan program yang ada dalam void loop-nya. Jadi kita membuat sebuah fungsi di luar void loop dan nanti akan dipanggil ke void loop berdasarkan nama fungsinya, seperti baca sensor suhu, proses control system, update blink selector, update auto monitor, proses keypadnya, tab mode kembali menu, atau tampilkan LCD. Oke, itu sih untuk penjelasan mengenai tab pertama. Kita mungkin lanjut ke tab yang kedua. Oke, di bagian tab kedua ini adalah mengenai hardware aktuator, di mana modulnya adalah untuk pembacaan sensor DHT22, berhitungan error dan data error, kontrol heater relay, kontrol fan BWM L298N, konversi RPM ke PWM. Nah, di sini kita tidak memakai emergency stop, shock ataupun overheat protection karena memang pada saat
diaplikasikan ke hardware-nya masih terjadi beberapa trouble. Jadi kita masih disable dulu untuk fiturnya. Oke, di bagian tab 2 ini terdapat konversi RPM ke BWM. Jadi kan nilai RPM kita kan luas ya. Nah, kita perlu untuk membatasi nilai RPM kita, yaitu dengan constraint RPM dinilai minimal 500 dengan maksimal 1500. Nah, ini untuk dari BWM map kita mapping ya, untuk RPM-nya 500 ini akan sama dengan BWM run-nya, yaitu 90. Jadi nanti di BWM 90 RPM-nya adalah 500. Lalu di BWM max RPM-nya adalah 1500. Seperti itu. Nah, ini BWM constraint BWM 0 sampai BWM max. Seperti itu. Nah, ini untuk set fun BWM ya. Mungkin saya lompat-lompati dan bisa dilihat fitur-fiturnya, program-programnya, karena memang fokus kita nanti akan ke bagian fuzzy algoritma. Nah, itu error dan delta error itu menghitung nilainya ya. Oke, udah kontrol mode fuzzy, mode manual, kontrol sistem. Oke, mungkin kita masuk ke bagian inti kita ya, untuk mata kuliah sistem kendali cerdas, yaitu tab ketiga, fuzzy algoritma. Jadi di tab ini itu adalah bagian paling penting ya, karena berisi logika fuzzy yang digunakan untuk menentukan output kecepatan kipas. Jadi pada sistem ini input fuzzy yang digunakan ada dua, yaitu error dan delta error. Mungkin kalau bingung ya, error adalah selisih antara suhu sekarang dengan suhu target. Jika error bernilai negatif, artinya suhu sekarang masih lebih rendah dari target. Jika error mendekati 0, artinya suhu mendekati target. Jika error bernilai positif, artinya suhu lebih tinggi dari target. Nah, ini ada modulnya ya. Fungsi keanggotaan segitiga, membership error suhu, delta error, fuzzy Mamdani, Tsukamoto Sugeno. Nah, ini tidak memakai deadband, filter alpha berbeda, ataupun output utamanya masih berupa RPM kipas. Oke, ini untuk fungsi keanggotaan segitiganya ya. Ini untuk rumusnya, menyesuaikan sesuai dengan yang ada dijelaskan oleh dosen Pak Dimas. Oke, untuk membership error suhunya ya, yaitu error sama dengan suhu sekarang dikurangi suhu target. Nah, ini rentangnya untuk min 5, min 3, dan 0 untuk segitiga dingin. Untuk segitiga normal, rentangnya di min 2, 0 sampai 2. Lalu untuk suhu lebih tinggi dari target ini mulai dari 0, 3, sampai 5. Ya, untuk puncak dingin di min 3, puncak normal di 0, puncak panas di 3. Ada membership delta error ya. Delta error yaitu error sekarang dikurangi error sebelumnya. Nah, untuk rentangnya sama, berbeda dinilai tapi di konsep sama. Nah, oke, di bagian selanjutnya adalah membership outputnya Mamdani, itu outputnya berupa RPM. Jadi ada segitiga outputnya ada sangat lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Nah, untuk rentangnya sendiri mulai dari 300 sampai 1500. Nah, ini adalah rule based fuzzy yang digunakan. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4 ini sesuai dengan catatan, yaitu 0 untuk sangat lambat hingga 4 untuk sangat cepat. Nah, ini untuk tabel rule-nya ya. Dingin normal panas, turun tetap naik. Jika dingin dan turun, maka akan sangat lambat. Jika panas dan naik, maka akan sangat cepat. Nah, ini untuk rule base-nya. Nah, mungkin kita masuk ke bagian fuzzy Mamdani ya. Di bagian fuzzy Mamdani ini bekerja dengan cara menghitung derajat keanggotaan input. Jadi menentukan firing strength atau nilai alpha dari setiap rule. Lalu
menggabungkan output fuzzy-nya. Setelah itu dilakukan defusifikasi menggunakan pendekatan centroid, yaitu mencari titik pusat dari hasil gabungan output fuzzy. Hasil akhirnya berupa nilai RPM. Nah, ini untuk mu error, mu delta. Oke. Lalu selanjutnya adalah metode Sakamoto. Jadi metode Sakamoto ini juga menggunakan nilai alpha dari setiap rule. Perbedaannya pada metode Sakamoto output setiap rule dibuat dalam bentuk nilai tegas berdasarkan fungsi monoton. Jadi setelah setiap rule menghasilkan nilai Z, program menghitung rata-rata berbobot menggunakan alpha. Jadi output akhirnya juga berupa RPM. Sedangkan untuk fuzzy Sugeno menggunakan output rule berupa nilai konstan. Jadi setiap kombinasi rule langsung memiliki nilai output RPM tertentu. Misalnya 500, 700, 900 hingga 1300. Oke, mungkin sekian sih penjelasan di bagian fuzzy algoritma. Kita lanjut ke bagian keypad. Oke, di bagian keypad ini ada, nah ini adalah untuk setting keypadnya ya. Jadi nanti mekanisme tombolnya ada di bagian sini. Nah, untuk modulnya ada navigasi keypad, menu utama, monitor, kontrol, hingga memilih metode fuzzy. Nah, untuk keypadnya nanti di tombol A adalah untuk previous sebelumnya, B next yaitu untuk selanjutnya, C back untuk kembali, D enter untuk masuk ke halaman, pagar untuk save atau menyimpan data. Sebagai contoh, nilai RPM kita menyimpannya dengan pagar. Mengganti metode kita menggunakan pagar, mengganti mode menggunakan pagar. Lalu untuk bintang ini untuk delete atau reset input. Jadi seandainya kita menginputkan nilai RPM dan terjadi kesalahan, kita bisa menggunakan pagar untuk menghapusnya. Nah, fitur di bagian keypad ini ada update blink selector. Jadi ini untuk membuat selektornya berkedip. Karena kan kalau kita tidak membuat kursornya berkedip, takutnya pengguna tidak tahu kalau misalkan LCD-nya macet atau tidak. Jadi dengan adanya blink selector ini nantinya bisa membuat pengguna tahu apakah programnya masih berjalan dan normal. Lalu ada update auto monitor. Nah, ini update auto monitor ini digunakan agar pengguna tidak perlu memencet tombol untuk mengganti halaman. Jadi secara otomatis jika tombol tidak tekan, halaman akan berubah-ubah. Ada timeout kembali ke menu utama. Jika dalam waktu tertentu pengguna tidak menekan tombol apapun, jadi dibiarkan standby di halaman tertentu, maka setelah beberapa waktu tertentu halaman akan dikembalikan ke menu utama. Seperti itu. Ada ini untuk pindah page utama ya. Oke. Ada proses keypad utamanya. Keypad menu utama. Keypad monitor. Keypad control. Keypad about. Pilih mode sistem. Nah, ini untuk yang tombol pagar tadi saya jelaskan. Yang mode disimpan. Lalu pilih metode fuzzy. Metode disimpan. Oke, sampai input RP manual. Nah, datanya 600 sampai 1500. Oke. Ini cukup untuk bagian keypad input. Kita masuk ke bagian display UI. Nah, di bagian display UI ini ada beberapa modul, yaitu tampilan menu utama, menampilkan monitor otomatis, hingga pilih metode.
dengan catatan tidak pakai CD Jitsi, tidak pakai emergency display, tidak pakai dashboard berat, auto monitor berpindah otomatis dari tab 4 yang tadi saya jelaskan untuk auto monitornya. Nah, di bagian tampilan LCD ini ada tampilan LCD, tampilan menu utama, monitor otomatis, suhu, error, dan seterusnya. Jadi di sini digunakan untuk setting atau membuat halaman ya. Jadi seandainya kita menginginkan tambahan halaman atau ingin mengurangi halaman tertentu, kita bisa masuk ke bagian ini. Nah, set mode, suhu, RPM, manual, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan ya. Jadi pembuatan dengan metode multimodular ini memudahkan kita dalam memahami programnya dan memudahkan kita dalam memperbaiki programnya jika terjadi kesalahan atau bug. Lalu seandainya kita ingin menambahkan fitur-fitur, nah dengan sistem multimodular ini akan memudahkan kita dalam menambah fitur yang ingin kita tambahkan. Sebagai contoh, jika kita ingin menambahkan state machine kompleks dengan metode enum, kita bisa menggantinya di bagian display UI atau keypad menu, keypad inputnya. Nah, seperti itu sih. Kalau fitur alpha berbeda, kita bisa menggunakan divasi algoritma. Jadi nanti untuk step alpha dari step metode berbeda bisa tergantung kebutuhan. Jadi seperti itu. Nah, di bagian utama ini kan mudah ya, ada library, konfigurasi, dan sebagainya. Jadi mungkin memudahkan dalam debugging programnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.